Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semua baik ya? Oke. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebagai orang beriman, untuk memulai sebuah kegiatan apapun itu, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Oleh karena itu, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Yesus, silakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdiri untuk memulai pembelajaran kita. Izinkanlah saya membawa doa ini dengan tata cara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan anak-anakmu berpegang kembali ke depan hadiratmu, karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bertemu kembali dengan berdasarkan. Dan Tuhan sebentar lagi kami memulai dengan pembelajaran kami. Itulah roh pelindungmu untuk melindungi kami, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami pahami dengan baik dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat pelanggaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat. Oke, silakan duduk kembali. Ketua kelas. Oke, ketua kelas hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, semua masuk ya. Oke, silakan dulu ketua kelas. Apakah hari ini kalian siap untuk mengikuti pelajaran? Siap. Siap. Sekarang Ibu minta kalian lihat ke samping kiri, ke samping kanan, lihat teman-teman kalian dan berikan senyuman yang termanis. Adik, berikan senyuman yang termanis, Adik. Aris bisa senyum. Oke, terima kasih Aris. Oke. Ibu mau bertanya. Pada pertemuan kali lalu ada materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu semua hadir ya, semua hadir. Nah, siapa yang masih ingat materi kali lalu? Saya. Oke, silakan berdiri, Panji. Transpose matris. Transpose matris. Oke, transpose matris itu apa? Transpose matris adalah yaitu Transpose matris adalah transpose matris yaitu matris yang dihasilkan matris baru yang dihasilkan dengan cara mengubah baris menjadi kolom dan kurung menjadi baris. Oke, tepuk tangan untuk yang lainnya. Silakan berdiri, Istin. Matris adalah susunan bilangan yang ditulis dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Matris biasanya ditulis dalam baris dan lorong. Oke, silakan duduk, Istin, kasih tepuk tangan. Itu saja? Atau masih ada yang lain? Oke, masih ada yang lain? Matris adalah ukuran suatu matris berdasarkan jumlah baris dikali dengan jumlah kolom. Itu apa itu? Pengertian dari Matris. Pengertian dari order matris. Oke, ordo matris. Jadi harus bisa bedakan pengertian matris, pengertian dari ordo matris. Kalau pengertian dari matris yang sudah disebutkan oleh Istin. Kalau yang barusan disebutkan itu adalah pengertian dari apa? Ordo matris. Oke, pada saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan matris. Nah, penjumlahan dan pengurangan matris. Bagaimana cara kita menjumlahkan dan mengurangkan sebuah matris?
Ada yang tahu bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan sebuah matriks? Ya, silakan. Terdapat beberapa syarat untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks. Itu dilakukan dengan cara satu memiliki order yang sama, Ya. dua menjumlahkan elemen-elemen yang seletak dari A dan B, tiga mengurangkan mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari A dan B. Oke. Jadi ada syarat-syarat ya untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat yang pertama yaitu ordonya harus sama. Syarat pertama, ordonya harus sama. Kalau kita lihat ordonya sudah sama, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghitung, menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen atau anggota-anggota yang letaknya sama atau yang seletak. Bisa paham itu? Bisa. Bisa. Oke. Ibu mau ibu lihat semua tegang. Ada yang lihat cukup sama seperti lihat harimau. Coba kasih senyumannya dulu. Coba kasih senyumannya dulu. Oke, baik. Nah, hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, seperti yang sudah ditayangkan di slide, semua lihat di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan antar matriks. Oke, ada berapa tujuan pembelajaran? 3. Ada 3 tujuan pembelajaran. Itu yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu minta semua bangun berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke, kita ice breaking. Ice breakingnya yaitu kita tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Tepuk pagi. Kemudian kalau tepuk siang, kita tepuk tangan 2 kali. Kalau tepuk malam, maka malam tidak tepuk tangan. Kenapa? Karena malam itu kita sudah istirahat. Oke, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Ada yang tidak ikut Ibu, berarti Ibu yang salah ya? Oke, berarti anak-anak semua konsentrasinya jauh lebih tinggi dari Ibu. Oke, silakan duduk. Oke. Ibu akan kasih satu masalah kontekstual, soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Ibu kasih kesempatan untuk baca di slide. Cukup baca dalam hati. Oke, sudah selesai membaca? Sudah. Oke, itu masalah kontekstual atau masalah yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Di situ menceritakan tentang ada Ibu Dina dan Ibu Lana yang pergi ke pasar untuk membeli 2 buku dan 2 salah. Nah, itu masalah kontekstualnya. Masalah kontekstual. Nah, masalah kontekstual ini cara penyelesaiannya yaitu kita menggunakan operasi penjumlahan matriks.
Oke, di situ suratnya itu berapa banyak buku? Berarti jumlah semua buah dalam hal ini buah buku dan buah salak yang dibeli atau yang dimiliki oleh Bu Dina dan Bu Lana. Nah sekarang untuk menjawab soal ini kita harus memahami dulu materi tentang penjumlahan dan pengurangan materi. Itu akan memberikan satu video pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, semua perhatian ke papan, silakan buat ringkasannya untuk lebih memahami tentang. Oke, yang pertama kita pahami terlebih dahulu syarat penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, matriks A dapat dijumlahkan dan atau dikurangkan dengan matriks B apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Ingat di sini ordonya harus sama. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks itu dapat dilakukan pada elemen-elemen yang serupa. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matriks A dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, kemudian matriks B dengan elemennya K, L, M, N, dan elemennya P, Q, R, S, T. Kalau kita lihat, matriks A ini terdiri dari dua baris dan dua kolom. Sehingga ordo matriks A ini adalah 2 kali 2 karena 2 baris kali 2 kolom. Kemudian ordo matriks B di sini juga sama, terdiri dari 2 baris dan 2 kotak. Oke, Ibu ulangi videonya ya. Soalnya tadi ada kesalahan teknis. Silakan disimak videonya dan jika perlu silakan buat catatan kaki. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, matriks A dapat dijumlahkan dan atau dikurangkan dengan matriks B apabila keduanya memiliki ordo yang sama. Ingat, ordonya harus sama. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks itu dapat dilakukan pada elemen-elemen yang serupa. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui matriks A dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D, kemudian matriks B dengan elemennya K, L, M, N, dan matriks C dengan elemennya P, Q, R, S, T. Kalau kita lihat, matriks A ini terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Sehingga ordo matriks A ini adalah 2 kali 2 karena 2 baris kali 2 kolom. Kemudian ordo matriks B di sini juga sama, terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Jadi ordonya juga 2 kali 2. Kemudian untuk matriks C di sini terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, sehingga ordo matriks C adalah 2 kali 3. Nah, jika kita lihat dari masing-masing ordo matriksnya, maka matriks yang dapat dijumlahkan dan dikurangkan itu adalah matriks yang ordo-ordonya sama, yaitu matriks A dan matriks B. Matriks A tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan matriks C karena ordonya berbeda. Begitu juga dengan matriks B dengan matriks C. Nah, kita akan mencoba menjumlahkan matriks A plus matriks B. Kita tuliskan dulu elemen dari matriks A, yaitu A, B, C, D, ditambah matriks B-nya, elemennya K, L, M, N. Nah, kita jumlahkan untuk elemen-elemen yang serupa. Pertama, kita jumlahkan untuk elemen di baris pertama, kolom pertama matriks A, yaitu A, dan elemen baris pertama, kolom pertama pada matriks B, itu K. Jadi A ditambah K. Itu akan menjadi elemen pertama, baris pertama, kolom pertama dari matriks A plus B. Begitu juga untuk elemen pada baris pertama, kolom kedua matriks A, dan elemen pada baris pertama, kolom kedua matriks B. Kita tambahkan di sini ada
B ditambah L, kemudian elemen selanjutnya itu adalah C ditambah M, dan yang terakhir adalah elemen D ditambah M. Jadi kita hanya menjumlahkan elemen-elemen yang serta saja, itu akan menjadi elemen dari matriks A plus B. Kalau kita lihat di sini matriks A tadi ordernya 2 kali 2, matriks B ordernya juga 2 kali 2, A ditambah B menghasilkan matriks dengan order 2 kali 2 juga. Selanjutnya kita akan coba mengurangkan matriks B dikurangi matriks A. Berarti matriks B kita tuliskan dulu elemennya, kemudian kita kurangi dengan matriks A. Sama kita kurangkan elemen-elemen yang seletak saja. Jadi untuk elemen pada baris pertama, kolom pertama, kita kurangkan dengan elemen pada baris pertama, kolom pertama juga. Jadi K dikurangi A, kemudian L dikurangi B, kemudian M dikurangi C, selanjutnya N dikurangi D. Nah, seperti itu ya. Jadi kita hanya menjumlahkan Beliau pada sebentar akan asimilasi data BD B-nya juga akan sama dengan beliau matriks yang dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian mungkin selanjutnya mengenai sifat-sifat penjumlahan pada matriks. Yang pertama berlaku sifat komutatif, yang mana A ditambah B itu akan sama dengan B plus A. A dan B ini adalah suatu matriks ya. Nah, contohnya diketahui matriks A dengan elemennya adalah 9, 0, 3, dan negatif 4. Kemudian matriks B dengan elemennya negatif 3, 5, negatif 2, dan 1. Kita akan mencari nilai apakah A plus B ini akan sama dengan B plus A. Yang pertama kita akan mencari matriks A plus B. Kita tuliskan matriks A, kemudian ditambah dengan matriks B. Sama seperti contohnya tadi, kita jumlahkan elemen-elemen yang seletaknya. Yang pertama, elemen pada baris pertama, kolom pertama, kita jumlahkan 9 ditambah negatif 3, hasilnya adalah 6. Kemudian elemen pada baris pertama, kolom kedua, 0 ditambah 5, hasilnya 5. Kemudian elemen pada baris kedua, kolom pertama, 3 ditambah negatif 2, hasilnya adalah 1. Kemudian elemen yang terakhir, negatif 4 ditambah 1, hasilnya adalah negatif 3. Ini adalah elemen-elemen pada matriks A plus B. Selanjutnya kita cek untuk hasil dari matriks B ditambah A. Kita tuliskan terlebih dahulu matriks B, kemudian kita tambahkan dengan matriks A. Caranya sama, kita jumlahkan untuk elemen-elemen yang seletak. Negatif 3 ditambah 9, hasilnya adalah 6. Kemudian 5 ditambah 0, hasilnya 5. Negatif 2 ditambah 3, hasilnya adalah 1. Dan 1 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 3. Nah, jika kita perhatikan elemen-elemen pada matriks A plus B dan elemen-elemen pada matriks B plus A, ini elemen-elemen yang seletak, nilainya sama, kemudian ordernya juga sama. Nah, maka matriks A plus B itu sama dengan matriks B plus A. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah sifat asosiatif pada matriks A plus B, kemudian ditambah dengan matriks C. Ini akan menghasilkan matriks A ditambah matriks B plus C. Contohnya di sini diketahui matriks A dengan elemennya adalah 7, negatif 3, dan 11. Kemudian matriks B dengan elemennya negatif 6, negatif 5, dan 1. Matriks C dengan elemennya adalah 0, 12, dan negatif 7. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu matriks A ditambah B, kemudian kita tambahkan lagi dengan matriks C. Oke, matriks A ditambah matriks B, kita tuliskan dulu matriks A ditambah B, kemudian kita tambahkan lagi dengan matriks C. Nah, yang berada di tanda kurung ini, yang berada di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Kita cari nilai matriksnya, 7 ditambah negatif 6, hasilnya adalah 1. Negatif 3 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 8. 11 ditambah 1, hasilnya adalah 12. Kemudian baru kita tambahkan dengan matriks C. Oke, kita tambahkan elemen yang seletaknya. 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Kemudian negatif 8 ditambah 12, hasilnya adalah 4. 12 ditambah negatif 7, hasilnya adalah 5. Oke, kita akan cek matriks A ditambah dengan matriks B plus C. Jadi yang dikerjakan matriks B plus C terlebih dahulu. Kita tuliskan dulu matriks A, kemudian dalam kurung matriks B ditambah dengan C.
Oke, matriks A-nya kita tuliskan dulu. Kemudian ditambah dengan hasil dari matriks B ditambah C. Negatif 6 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 6. Negatif 5 ditambah 12 hasilnya adalah 7. 1 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian baru kita jumlahkan. 7 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 1. Negatif 3 ditambah 7 hasilnya adalah 4. Dan 11 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 5. Oke, jadi hasilnya sama ya. Matriks A plus B ditambah C akan sama dengan matriks A ditambah matriks B plus C. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya sifat berikutnya terdapat matriks 0 ditulis seperti 0 seperti ini, bisa dituliskan tebal ya. Dengan sifat 0 ditambah dengan suatu matriks A akan sama dengan matriks A ditambah matriks 0 dan akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Nah, contohnya saya diketahui di sini matriks A seperti ini. Nah, maka akan terdapat matriks 0 seperti ini. Di mana matriks 0 ini ordernya menyesuaikan dari order matriks A. Jadi kalau misalkan di sini matriks A-nya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, berarti ordernya 3 kali 3, maka matriks 0 ini ordernya juga 3 kali 3. Kalau matriks A ini di sini ordernya 2 kali 4, berarti matriks 0-nya juga menyesuaikan. Bukan pula sehingga berlaku matriks 0 ditambah matriks A ini akan sama dengan matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan di sini kalau kita jumlahkan dengan yang sepakat di sini 0 ditambah 6 itu akan sama dengan 6 ditambah 0 akan sama dengan 6. Kemudian 0 ditambah negatif 5 itu juga akan sama dengan negatif 5 ditambah 0 akan sama dengan negatif 5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sifat berikutnya, jika terdapat matriks A, maka selalu terdapat matriks negatif A yang disebut dengan A atau negatif A. Dengan sifat matriks A ditambah negatif A ini akan sama dengan matriks 0. Nah, lalu suatu matriks itu adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan elemen dari matriks 0. Jadi contohnya misalnya di sini ada matriks P. Dan ordernya adalah 2 kali 3, kemudian elemennya adalah negatif 7, 4, 3, 2, negatif 1, dan 9. Maka lawan dari P atau negatif P itu adalah matriks yang elemen-elemennya itu adalah negatif dari matriks P. Jadi yang semula elemennya negatif 7, maka elemen pada matriks negatif P di sini adalah lawan dari negatif 7, yaitu 7. Kemudian elemennya yang di P 4, berarti yang di negatif P di sini adalah negatif 4. Kemudian lawannya 3, negatif 3, lawannya 2 itu negatif 2, lawannya negatif 1 itu 1, dan lawannya 9 adalah negatif 9. Jadi ada matriks negatif P yang elemennya adalah 7, negatif 4, negatif 3, negatif 2, 1, dan negatif 9. Nah, seperti itu ya, semoga membantu dipahami. Oke, semua sudah nonton tadi? Sudah. Ada yang sempat tertidur? Sudah. Ada yang sempat muak? Sudah. Ya, berarti semuanya masih konsentrasi penuh ya? Ya. Oke. Tadi ada berapa sifat yang dipelajari? 4. Ada berapa? 4. Ada 4 sifat. Yang pertama komutatif. Yang kedua asosiatif. Yang ketiga penjumlahan dengan matriks 0. Hasilnya adalah A. Hasilnya adalah A. Jadi matriks A kalau ditambahkan dengan matriks 0 hasilnya adalah A. Kemudian yang terakhir adalah matriks A ditambahkan dengan lawan dari matriks A min A hasilnya sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Semua sudah duduk dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok ini Ibu buat berdasarkan tes awal atau asesmen awal yang sudah dilakukan pada hari sebelumnya. Jadi ada 4 kelompok yang didapat. Kelompok pertama kelompok apa? Kelompok elemen. Kelompok elemen. Kelompok kedua matriks.
Siap? Siap. Ibu akan membagikan LKPD. Cukup dikerjakan satu saja. Yang dapat 2 LKPD cukup dikerjakan 1 LKPD saja. Oke, di dalam LKPD itu ada nama kelompok, jadi silakan ditulis nama kelompoknya. Kemudian ada juga langkah petunjuk penggunaan LKPD. Jadi silakan dibaca petunjuknya. Setelah itu dengan teman-teman kelompok silakan kalian berdiskusi untuk menjawab LKPD, soal-soal yang ada dalam LKPD. Waktu ibu persilahkan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Dan ingat, ibu sudah pesankan untuk bawa kertas karton dan juga kertas origami yang kalian sudah gunting-gunting memang, sehingga sebentar ketika presentasi tidak perlu kalian menggunakan LKPD, tetapi menggunakan alat peraga yaitu kotak matriks yang sudah kalian siapkan. Silakan, waktu ibu persilakan. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada ibu. Ingat ada 5 nomor ya, 4 nomor di situ, jadi pisahkan supaya kertas karton itu bisa muat semua. Tapi kalau tidak muat silakan manfaatkan bagian belakang karton. Waktunya 30 menit dari sekarang. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok dan jangan ada anggota-anggota kelompok yang pasif atau tidak mau bekerja sama. Ingat elemen yang terletak itu silakan kalian buat kreasi supaya bisa membedakan mana elemen-elemen yang terletak dan bisa dijumlahkan. Ingat bagi karton itu menjadi 4 bagian.
Ini matriks apa ya? Ini nama matriks belum ada. Jadi nanti tulis dengan spidol. Yang harus kalian ingat adalah anggota-anggota matriks itu ditulis di dalam tanda apa? Kurung. Tanda kurung apa? Kurung siku atau kurung biasa. Dan ingat pemberian nama matriks menggunakan huruf besar atau huruf kecil? Ya, besar atau huruf kapital. Oke. Lanjut. Silakan tempel yang rapi, tempel yang cantik sama seperti orangnya, yang ganteng.
Ingat waktunya cuma 30 menit, jadi harus selesai 4 nomor itu.
Yuk. Udah di mana? Buat hasil sekolah, buat hasil sekolah.
lagi. Mungkin ada yang masih tulis spidol? Iya Ibu. Waktu tinggal 10 menit. Ayo semangat, waktu 10 menit lagi.
Oke, 7 menit lagi. Oke, yang lain bisa ada ditempel ditaruh dulu berdasarkan ini ada lagi. Oke, semangat, semangat. Waktu 5 menit lagi. Harus ini boleh. Ini jangan ada. Waktu yang tersisa yaitu 5 menit lagi. Minta? Ah, minta? Begini juga? Ini kan sudah ini A dengan B
B sudah selesai. Percepat dulu untuk B. Nomor 3 AB. Dan 2 menit lagi. Semangat, semangat, semangat. Kelompok 3 hampir selesai. Kelompok 3 nama kelompoknya kelompok apa? Oke, kelompok ordo hampir selesai. Kelompok matriks juga hampir selesai. Ada yang masih butuh lem? Kelompok matriks masih butuh lem? Mana? Nomor berapa? 3B. Thank you. Oke, kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok mana lagi yang selesai? Oke, kelompok 2 hampir selesai.
Oke, 2 menit lagi. Ibu kasih kesempatan 2 menit lagi. Sudah. Kelompok yang lain semangat selalu karena kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1, 2, dan 4. Satu menit lagi. Kelompok 2 sudah selesai, kelompok ordo ya. Oh, matriks. Kelompok ordo sudah selesai dari tadi, matriks. Semangat untuk kelompok transpos. Waktu hampir selesai. Ibu hitung sampai 10, semua pekerjaannya sudah harus dihentikan agar kita mulai dengan presentasi. 1, 2, 3, 4, Jangan lupa tulis nama kelompok di bagian atasnya. Delapan,
Silakan dibereskan dan setiap kelompok menyiapkan hasil presentasinya, hasil diskusi kelompoknya yang akan dipresentasikan di depan. Oke, yang sudah selesai Ibu minta maju ke depan. Berdua orang perwakilan kelompok. Dari setiap kelompok Ibu minta 2 orang maju ke depan. Satu pegang dan ditempelkan di papan. Sudah? Oh, pegang. Oke. Baik, silakan perwakilan kelompok 2 orang maju ke depan. Kelompok ini transpos. Kelompok ordo silakan maju ke depan. Waktu sudah selesai, bawakan hasil diskusi kelompok kalian dan juga media yang sudah kalian buat sendiri. Silakan 2 orang perwakilan kelompok maju ke depan. Ketua kelompok dan salah satu anggota kelompok. Silakan. Waktu selesai. Kelompok matriks silakan maju ke depan. Kelompok matriks. Kelompok matriks maju ke depan bersama salah seorang anggota kelompok. Kelompok elemen silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan untuk bawakan hasil karya kalian. 2 orang saja. Kelompok elemen. Oke. Kelompok elemen yang merupakan kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok matriks, kelompok 2. Di sini kelompok matriks. Oke. Oke. Ada 4 hasil karya yang dibuat. Ibu minta tepuk tangan dulu untuk semua anggota kelompok dan ketuanya. Oke. Untuk presentasi Ibu minta hanya 1 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Hanya 1 kelompok. Hanya 1 kelompok saja. Kelompok yang lain silakan menanggapi. Dan Ibu minta kelompok yang mempresentasikan, ada yang bersedia? Oke, kelompok elemen silakan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian.
Kelompok Ordo silakan. Kelompok Ordo silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ibu minta satu orang lagi maju ke depan supaya ketua kelompok bisa mempresentasikan. Silakan perkenalan dulu anggota kelompoknya, ketua kelompoknya, silakan perkenalan. Setelah itu baru presentasi. Baik, selamat siang dan teman-teman. Volume suaranya diperbesar. Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu, tempat, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok Ordo untuk mempresentasikan hasil kerja atau hasil proyek kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang, maka sudah saling mengenal jangan terlalu sayang karena ujungnya akan sakit. Saya Nita Nahak sebagai moderator selaku pemandu jalan presentasi kami kali ini sekaligus berperan sebagai pemateri dan teman saya Yasgani Jawabia Ahmad. Oke, baik, di sini saya akan membacakan salah satu permasalahan kontekstual yang telah kami ambil, yaitu di suatu desa terdapat 2 tokoh buah, yaitu tokoh Anugrah dan tokoh Sejahtera. Ada 3 buah yang paling diminati oleh masyarakat di desa tersebut, yaitu buah semangka, buah pepaya, dan buah jambu. Pada hari Senin, tokoh Anugrah menjual 21 kg semangka, 20 kg pepaya, dan 13 kg jambu. Sedangkan tokoh Sejahtera menjual 22 kg buah semangka, 20 kg buah pepaya, dan 15 kg buah jambu. Pada hari Jumat, tokoh Anugrah menjual 20 kg buah semangka, 16 kg pepaya, dan 12 kg jambu. Sedangkan tokoh Sejahtera menjual 14 kg semangka, 19 kg pepaya, dan 11 kg jambu. Dengan menggunakan matriks, tentukan jumlah penjualan buah pada hari Senin dan hari Jumat serta selisih penjualan hari Senin dan hari Jumat. Baik teman-teman, di sini kami sajikan dalam bentuk matriks kotak, yaitu yang pertama di sini pada hari Senin kami misalkan atau kami nyatakan dalam bentuk huruf L, dan pada hari Jumat kami nyatakan atau kami misalkan dalam bentuk huruf S. Di sini cara penjumlahannya kita akan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu 21 ditambah 20 hasilnya 41, 20 ditambah 36 hasilnya 20 ditambah 16 hasilnya 36, 13 ditambah 12 hasilnya 25, 22 ditambah 18 hasilnya 40, 20 ditambah 19 hasilnya 39, dan 15 ditambah 11 hasilnya 26. Yang kedua, kita disuruh untuk mencari selisih dari jumlah penjualannya ada di LKPD. ya, jumlah penjualannya pada hari Senin pada toko Anugrah itu buah semangkanya 41, Ya. buah pepayanya 36, dan buah jambunya 25. Sedangkan pada toko Sejahtera itu pada hari Senin dan Jumat itu buah semangkanya 40, buah pepayanya 39, dan buah jambunya 26. Oke, dilanjutkan ke nomor 2. Nomor 2-nya kita disuruh untuk mencari selisih dari penjualan tersebut. Di sini R-nya 21 pada hari Senin, 21 dikurangi 20 hasilnya 1, 22 dikurangi 18 hasilnya 4, 20 dikurang 16 hasilnya 4, 20 dikurang 19 hasilnya 1, 13 dikurang 12 hasilnya 1, 15 dikurang 11 hasilnya 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih penjualan pada hari Senin dan Jumat adalah sebagai berikut. Pada hari Senin, toko Anugrah itu semangkanya selisihnya 1, buah pepayanya 4, buah jambunya 1. Dan toko Sejahtera selisihnya buah semangkanya 4, buah pepayanya 1, dan buah jambunya 4. Sekarang kita masuk pada nomor yang ketiga. Itu ada beberapa, ada 3, yaitu ada 3 matriks, yaitu P, I, dan R. P-nya elemennya ada 3, 4, 2, dan 7. I elemennya ada 9, 10, negatif 2, dan negatif 4.
Dan R-nya, elemennya ada 10, 4, 6, dan 9. Di sini kita disuruh untuk mencari hasil penjumlahan dari tiga matriks tersebut. Di sini kita akan mencari terlebih dahulu Q ditambah R, yaitu 9 ditambah 10 hasilnya 19, negatif 2 ditambah 6 hasilnya 4, 10 ditambah 4 hasilnya 14, negatif 4 ditambah 9 hasilnya 5. Dan yang kedua, kita disuruh mencari matriks P ditambah Q, yaitu 3 ditambah 9 hasilnya 12, 2 ditambah negatif 2 hasilnya 0, 4 ditambah 10 hasilnya 14, dan 7 ditambah negatif 4 sama dengan 3. Maaf, tadi kami lupa untuk menjelaskan tentang ordernya. Jadi di sini bagaimana kita harus mengetahui ordernya, yaitu dengan kita hasil dari berapa baris dan berapa kolom. Di sini ordernya 3 dikali 2 karena barisnya ada 1, 2, dan 3, kolomnya ada 2. Oke, sekian hasil presentasi dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab dengan tanggapan, saran ataupun pertanyaan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok Rangkul ingin bertanya, mengapa order matriks yang tidak sama tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi? Ya, jawabannya karena tidak memenuhi syarat. Jadi matriks yang memiliki order yang berbeda, jika dijumlahkan atau dikurangkan, maka ada elemen matriks yang tidak seletak, sehingga tidak bisa dihitung nilainya. Sekian. Apakah pas? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Apakah operasi penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada matriks yang berordo 3 kali 2 dan 2 kali 2? Tidak. Operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku untuk semua. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku untuk semua. Jadi berlaku untuk semua, tidak hanya untuk order 2 kali 2 atau 2 kali 3 atau 2 kali 2. Karena syaratnya yaitu bukan masalah ordonya yang masalah ordo berapa kali berapa, tetapi masalahnya adalah ordonya harus sama. Jadi kalau 2 kali 2 dengan 2 kali 2, 3 kali 3 dengan 3 kali 3, dan yang seletak itu yang dijumlahkan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah menyajikan hasil karya yang luar biasa. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Oke, semua sudah kembali ke tempat. Ibu minta perhatiannya semua ke depan. Semua perhatiannya ke depan. Kelompok elemen perhatiannya ke depan. Kelompok ordo dan transport semua perhatian ke depan. Nah, berdasarkan apa yang sudah dipresentasikan dan apa yang sudah kalian pelajari dari yang awal, Ibu mau tanya, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kalian berdasarkan materi pembelajaran hari ini? Ada yang bisa simpulkan? Ya, silakan Gil. Dari materi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki order yang sama. Oke, kedua matriks memiliki order yang sama. Ada yang memberikan kesimpulan yang lain?
Oke, silakan. Sifat-sifat penjumlahan matriks. A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. A tambah O sama dengan A tambah A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Oke. A tambah negatif A sama dengan 0. Oke, sifat-sifat penjumlahan matriks ada berapa? 4. Ada 4, yaitu komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. tambah A. Kemudian asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Oke. A ditambahkan dengan B, ditambahkan lagi dengan C sama dengan A ditambahkan dengan B tambah C. Oke, yang ketiga. Mari ke kesimpulan yang berikutnya. Suaranya diperbesar. Kesimpulan yang berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks dilakukan pada elemen atau anggota yang seletak. Oke, elemen matriks itu bisa dijumlahkan jika elemen-elemen itu terletak pada elemen-elemen itu letaknya sama. Ada yang lain? Pas. Berarti semua bisa memahami materi hari ini? Bisa. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang terkait pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan? Iya. Ada yang sempat tertidur? Iya. Hal apa yang menyenangkan? Coba satu orang. Silakan berdiri. Izin, silakan. Terus menyenangkan karena bisa bekerja dalam membuat proyek. Oke. Rasa senang karena bisa bekerja sama dalam membuat proyek. Ada yang lain? Oke, silakan. Sangat menyenangkan karena kami bisa mengetahui cara penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, bisa menyenangkan karena bisa mengetahui operasi penjumlahan dan pengurangan matriks melalui alat peraga. Oke, Ibu lihat semua sudah suntuk, jadi kita ice breaking satu kali dulu. Setelah itu kita masuk dalam doa penutup. Ice breaking. Jadi kalau Ibu bilang putar berarti semua angkat tangan coba. Oke. Jadi kalau Ibu bilang putar, stop. Kemudian putar, pegang pipi. Jadi harus sesuai dengan yang Ibu perintahkan. Kalau tidak sesuai berarti itu salah. Jadi jangan perhatikan Ibu karena Ibu kasih gerakan yang tidak sesuai. Oke. Tangan di atas. Kita sama-sama putar. Putar. Pegang kaki. Kaki di mana? Putar. Pegang perut. Oke, baik. Silakan dulu kembali. Oke, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ibu juga berterima kasih kepada anak-anak semua karena semua begitu semangat bekerja sama dalam kelompok, menciptakan hasil karya, menciptakan produk yang luar biasa. Nah, untuk itu Ibu sangat berterima kasih untuk anak-anak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini
sampai di sini. Tadi pada awal kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Sebagai orang beriman kita juga harus mengucap syukur ketika sudah selesai melakukan suatu kegiatan. Oleh karena itu Ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman dari guru, mari kita berdiri untuk melakukan kegiatan ini. Izinkanlah saya membawa ini dengan berjalan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam kelas belajar surga, beliau syukur dan anak-anak lanjutkan kembali kepada Tuhan. Karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga kami telah menyelesaikan kegiatan kegiatan kami. Sebentar lagi kami akan mati malam seluruh yang tinggal pada kami. Tuhan selalu menjaga kami agar tujuan pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pelaksanaan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, berdoa selesai. Silakan duduk dan pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dirapikan alat dan bahan yang sudah dipakai. Setelah itu silakan